Takjub, kesaksian Habib Usman dan Kartika Putri bahwa jenazah Eril berbau wangi saat memimpin doa di rumah duka tempat Eril disemayamkan di ruang kenegaraan Gedung Pakuan Kota Bandung pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022. Sebelumnya, viral pula video Ridwan Kamil, ayah almarhum Eril yang memberi kesaksian bahwa jasad Eril putranya berbau bunga eukaliptus. Lantas, apa yang membuat hal di luar akal tersebut bisa terjadi pada jenazah yang selama 14 hari terbenam di dalam Sungai Are, kota Bern, Swiss? Di sisi lain, viral pula video Ridwan Kamil yang sore hari kemarin kembali lagi ke makam Eril di Cimaung pasca prosesi pemakaman pada pagi harinya. Dalam video, terlihat Ridwan Kamil berjalan tegak. Tak ada lagi guratan kesedihan di wajahnya, menandakan bahwa ia sudah ikhlas dengan kepergian Eril. Seperti apa pula viralnya video Kang Emil melambaikan tangannya dari mobil ambulans yang membawa jenazah Eril kepada masyarakat yang berjejer di sepanjang jalan menuju pemakaman. Juga viral curahan hati Atalia, ibunda almarhum Eril, melalui sosial media pribadinya. Demikian juga Kang Emil mencurahkan isi hatinya pasca pemakaman melalui sosial media. Seperti apa curahan hati ayah dan ibunda almarhum Eril tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jenazah Eril yang kemarin dimakamkan di daerah Cimaung, Bandung masih menggulirkan kegemparan. Ya, ditemukan setelah 14 hari hilang di Sungai Are, kota Bern, Swiss. Jenazah Eril justru menunjukkan hal yang di luar nalar. Karena selain tetap utuh, juga menurut kesaksian Habib Usman yang memimpin doa saat Eril disemayamkan di ruang kenegaraan Gedung Pakuan Kota Bandung, menebarkan aroma wangi. Malah beberapa kesaksian juga mencuat bahwa jasad Eril dalam kondisi tersenyum dengan kepala menoleh ke arah kanan. Apa yang membuat hal yang mengejutkan tersebut bisa terjadi? Seperti apa kata para ulama terkait fenomena yang tak biasa tersebut? Sholat langsung sama orang tua beliau, almarhum Syahid Emil Khan bin Haji Muhammad Ridwan Kamil. Tadi langsung dilanjutkan doa, alhamdulillah saya pimpin doanya. Dan jenazahnya Masya Allah wangi banget, sangat-sangat wangi, subhanallah, syahid. Karena salah satu tanda syahid adalah yang dimana mereka, salah satu jenazahnya itu wangi. Dan juga kita tahu, siapa orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam adalah syahid. Dan subhanallah, Masya Allah, Allah berikan satu keberkahan, keluarlah wangi yang betul-betul wangi dan sangat-sangat wangi. Dan subhanallah, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Dan juga saya bilang sama Kang Emil, Akang sayang sama Eril juga sayang sama Akang, tapi Allah lebih sayang, Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang sama Eril. Allah panggil dalam keadaan syahid. Masya Allah, udah luar biasa. Saya cuma bilang Kang Emil punya tabungan surga. Di dalam surganya Allah, anak yang soleh, anak yang dapat syahid, subhanallah. Tinggal kitanya nih, semua pesan juga bagi kita yang punya anak telah berpulang ke rahmatullah. Ayo, apakah kita bisa menyusul dengan keimanan dan takwa kepada Allah? Sama gak seperti itu?
Kalau sama seperti itu bisa sama-sama surga. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Semoga semuanya mendapat berkah dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Belas hari bisa terasa pendek dalam hidup rutin yang sehari-hari. Tapi 14 hari ini menjadi begitu panjang dalam kehidupan kami. Kami bertanya-tanya, mengapa harus selama ini, ya Allah? Mengapa tidak lebih cepat agar semua lekas berlalu? Supaya kami yang hidup tidak terlalu lama mengharu ini. Tapi waktu adalah rahasia Allah yang mustahil bisa dipecahkan, apalagi menyangkut tentang kelahiran dan kematian. Itu jenazahnya juga tercium dari tubuhnya itu wangi harum. Ini sebuah indikasi bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada almarhum Eril. Sebab sekali lagi beliau masih muda, masih punya keinginan besar untuk membangun diri dan bangsa ini, punya cita-cita besar. Dan dari mudanya ini kan masih belum banyak dosa yang beliau lakukan. Artinya Allah menjaga betul jenazahnya. Kalau kita dengar kabar utuh, maka sesungguhnya Allah muliakan. Insya Allah itu salah satu tanda dari kesahidan Eril. Dan menjadi saksi adalah kita yang hidup dan melihat jenazahnya. Ya, apalagi konon informasi yang saya terima, jenazahnya menengok ke kanan dan tersenyum. Itu adalah salah satu ekspresi dari orang yang Allah muliakan atas kematiannya yang husnul khotimah. Kematian seorang syahid, insya Allah itu adalah tanda-tanda untuk kita semua, untuk kita kemudian mengambil ibrohnya. Ini ada apa dengan Eril semasa hidupnya? Mengapa matinya itu adalah kematian yang dikategorikan syahid dalam agama? Jelas dalilnya. Dan kemudian muncul wangi harum dari tubuhnya, dan jenazahnya yang tenggelam 14 hari di dalam air masih utuh, tidak ada sepotong pun organ tubuhnya yang terlepas atau kemudian membusuk. Ini kesaksian dari mereka yang melihat langsung. Ini adalah sekali lagi tanda seorang yang husnul khotimah, yang syahid, yang Allah muliakan kematiannya sebagai tanda untuk kita yang hidup. Kalau Eril sudah kembali pada Allah, tapi jenazahnya menjadi ayat, tanda buat kita mengambil ibroh pelajaran atas akhlak yang Eril lakukan selama hidupnya, sehingga Allah menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya. Sebelumnya, Ridwan Kamil, ayah almarhum Eril, juga telah memberi kesaksian bahwa jasad Eril secara mengejutkan bukannya menebarkan bau tak sedap, tapi justru menebarkan aroma bunga eukaliptus. Tak hanya itu, kondisi jasad Eril pun dikatakan Kang Emil masih utuh. Hal tersebut di luar nalar, mengingat jenazah Eril tenggelam di Sungai Are, kota Bern, Swiss selama 14 hari. Lalu benarkah kematian Eril disebut mati syahid? Orang tua ya, 14 hari bilang itu udah kalau apapun yang akan saya lihat, saya terima. Begitu. Pengurusannya nggak pakai masker, karena badannya itu nggak ada bau. Saya bilang harum itu saya betul. Jadi harumnya itu kayak sayur direbus, terus ada peppermint. Kalau gitu, ya kira-kira itu harumnya, bayangkan.
Bagaimana mungkin kami tidak merasa dilimpahi oleh rahmat dan kurnia saat jenazah yang terbaring ini berada di air berhari-hari masih utuh, lagi sempurna. Itulah salah satu keyakinan kami, bukti adanya mukjizat yang akhirnya alhamdulillah kami diberi sempat untuk melihat tanda kekuasaan Allah Sang Pemberi Berkat, pelajaran bagi kita yang beriman dan yang pandai membaca isyarat. Kematian Eril merupakan kehilangan yang sangat telak, juga pengalaman yang sungguh dahsyat tentang hidup Eril yang secara kasat mata rasanya terlalu singkat, tapi setelah dicermati ternyata kehidupannya sangat padat, penuh manfaat. 23 tahun mungkin belum cukup untuk menghasilkan karya-karya yang besar, namun terbukti ternyata memadai untuk menjadi manusia yang dicintai dengan akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Artinya kalau malaikat maut, malaikat Israel sudah memanggilnya, Eril bin Kang Emil, ternyata Masya Allah luar biasa. Kalau dia menoleh ke sebelah kanan, artinya panggilan malaikat Israel, malaikat maut, tentunya ahli surga. Nah, eukaliptus itulah yang disebut dengan wanginya kayak minyak kayu putih itu, yang luar biasa juga. Kenapa? Mana ada jenazah 3 hari aja, 2 hari sudah berubah. 2 minggu loh, 14 hari. Ternyata Masya Allah, Eril tidak berubah wajahnya. Syahid adalah orang yang mati yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalau begitu sedikit yang mati syahid. Nah, kemudian Rasulullah menjawab lagi, orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku adalah mereka yang berjihad di jalan Allah, berjuang untuk membela agama Allah. Orang yang mati dalam perjuangan membela agama Allah. Orang juga yang mati dalam satu wabah penyakit, ya, korela, ya. Kemudian juga orang yang meninggal syahid itu adalah salah satunya adalah orang-orang yang mati dalam kondisi tenggelam. Gempar kesaksian soal jenazah Eril berbau wangi. Viral pula video Kang Emil kembali berziarah ke makam putranya sore kemarin dan pagi tadi. Benarkah Kang Emil sudah terlihat ikhlas melepas kepergian putra kesayangannya untuk selamanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Gempar dan viral kesaksian Kang Emil, ayah Eril, dan Habib Usman juga Kartika Putri terkait jenazah Eril berbau wangi bunga eukaliptus. Viral pula video Kang Emil kembali lagi ke makam Eril pada sore harinya usai prosesi pemakaman putra sulungnya. Terlihat dari video yang diunggah di sosial media pribadinya, Kang Emil tampak berjalan tegak dan tak terlihat lagi guratan kesedihan di raut wajahnya, yang menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Barat ini tampak sudah benar-benar ikhlas dengan kepergian putra sulung kesayangannya. Bahkan pada pagi tadi, Kang Emil juga kembali berziarah ke pusara Eril dengan suasana alam Cimaung yang tenang dan indah.
bicara tentang kematian tentu menyedihkan, dan saya pikir ini saya katakan salut luar biasa terhadap Bapak Ridwan Kamil dalam mensikapi tentang meninggalnya anak tercinta. Berpisah dengan orang yang dicintai tentu sangat menyedihkan. Saya ingat dengan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu an qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah SAW berjalan, inda imra'ati annaha fi qabri, datang melewati seorang perempuan yang ada di kuburan, wahiyya tabki, kemudian dia menangis. Faqala, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Bang Emil sudah memiliki dua hal yang selama ini beliau lakukan. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua sabar. Takwa itu dapat menjadikan dia jauh lebih menerima terhadap takdir, dan kematian itu adalah takdir. Menerima kehidupan pun harus menerima kematian. Seluruh warga Bandung merasa berduka cita atas meninggalnya Eril. Semoga keluarga yang ditinggalkan kuat, sabar, tabah. Tak kalah viral dan membuat hati terharu pula menyaksikan video Kang Emil melambaikan tangan dari ambulans jenazah Eril untuk menyapa masyarakat Jawa Barat yang berjejer di sepanjang jalan saat iring-iringan mobil jenazah dan keluarga besar Kang Emil menuju tempat pemakaman Eril di Cimaung, Bandung. Netizen memuji kebesaran hati Kang Emil yang masih mau menyapa masyarakat di tengah kondisi duka yang menyelimuti kalbunya kehilangan sosok Eril, putra kesayangan dan kebanggaannya. Luncuran doa yang dipanjatkan dari berbagai penjuru negeri adalah limpahan pertanda yang lebih dari cukup bagi kami untuk yakin barangkali Allah memang yang menghendaki agar kepulangannya disambut baik oleh langit dan bumi. Kami merasakan kehilangan yang paling besar, tapi seketika itu juga kami merasa dilimpahi kasih yang akbar. Terakhir, kami sangat bersyukur dianugerahi seorang putra yang dalam hidupnya, bahkan dalam pulangnya, masih mendatangkan cinta kepada kami sang orang tua. Terima kasih. Sumpah aku bener-bener jujur, aku alhamdulillah banget ya. Dan di situ aku banyak belajar yang ngelihat itu bener-bener sedih banget. Ini momen langka. Karena kalau misalnya kita pikir ya, Eril siapa sih? Kasar gitu, iya dong. Pasti banyak yang bertanya Eril itu siapa sih? Beliau ini apa sih yang dilakukan gitu sampai banyak yang sayang, banyak yang cinta. Kalau misalnya cuma anak gubernur ya. Kalau misalnya anak gubernur doang kan maksudnya ya pasti akan ada keistimewaan sendiri. Tapi ini bener-bener kayak diistimewakan sama Allah. Semua orang ikut bersedih, semua orang ikut mendoakan. Jujur gue nggak kenal almarhum, maksudnya belum pernah ketemu. Tapi kalau menurut berita dan juga melihat pelayat, ya almarhum orang baik gitu. Semoga almarhum juga mendapatkan tempat terbaik gitu. Ya, kalau bicara tentang ilmu mungkin orang bisa banyak bisa dikit. Akhlaknya baik, kemudian dua orang tuanya punya perilaku baik,
Maka ini keberuntungan buat almarhum, keberuntungan juga buat Kang Emil, ya Pak Ridwan Kamil, memiliki anak yang baik, sehingga tidak hanya satu wilayah, satu kampung yang mendoakan, bahkan se-Indonesia mendoakan. Di luar sana mungkin di dubes-dubes luar negeri bagi Indonesia bagi luar negeri juga banyak yang menyolatkan. Dan ini jaminan dari Allah, dari Rasulullah, siapa yang wafat ya disolatkan lebih dari 40 orang, insya Allah jauh dari siksa kubur, insya Allah. Viral video Ridwan Kamil kembali lagi ke makam Eril pada sore harinya. Hingga viral video lambaian tangannya saat menuju tempat pemakaman Eril di Cimaung, Bandung. Tak kalah viral pula curahan hati keikhlasan Ibu Atalia melepas Eril melalui sosial media pribadinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Viralnya video Ridwan Kamil kembali lagi ke makam Eril pada sore harinya pasca prosesi pemakaman Eril. Kini juga viral gambaran keikhlasan ibunda almarhum Eril yaitu Atalia dalam melepas Eril pergi untuk selama-lamanya kemarin. Atalia juga mencurahkan isi hati soal keikhlasannya dalam melepas Eril putra sulungnya melalui sosial media pribadinya dan mendoakan Eril sebagai berikut. Melepasmu dengan keikhlasan adalah bentuk cinta tertinggi kami padamu, A. Eril. Semoga A.A. tenang di surga dalam balutan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang digambarkan begitu indah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Izinkan kami memelukmu lagi nanti bila waktunya tiba. Tunggu ya sayang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Pasti dibutuhkan kebesaran hati yang luar biasa ya, dan nggak cuma kebesaran hati tapi penerimaan diri juga. Dan ya aku bisa melihat bahwa dari sosok beliau memang penerimaan dan berbesar hatinya itu benar-benar mengembalikan semuanya kepada Tuhan gitu. Beliau menyadari bahwa semua yang beliau punya itu dari Tuhan, dan itu mengajarkan kita juga gitu. Melepas anak tercintanya dengan ikhlas itu tanda cinta. Ya, karena sang pemilik cinta yang sebenarnya adalah Allah. Sang pemilik cinta yang hakiki itu adalah Tuhan Rabb yang hari ini memanggil. Kalau dulu almarhum menerima kecintaan dari orang tua, sang ayah, sang bunda yang hari ini mengungkapkan di akun medianya, sejatinya itu adalah perwakilan cinta saja, yang pada akhirnya cinta itu menjadi tahapan mengantarkan kepada cinta yang sebenarnya. Seperti halnya Atalia, sang suami Ridwan Kamil pun mencurahkan isi hatinya atas kepergian Eril putranya melalui sosial media. Usai prosesi pemakaman Eril yang disaksikan ribuan orang di Bandung, dan Kang Emil juga mengutarakan niatnya untuk meneruskan perjuangan hidup dengan semangat Eril sebagai berikut. Dear Eril, selamat beristirahat dengan tenang sekarang. Doa-doa kami akan selalu menerangi alam kuburmu. Mulai esok, izinkan Papa, Mama, Zara dan Arka melanjutkan kehidupan fana ini dengan semangatmu di setiap langkah kami. Hatur nuhun atas segala memori dan pelajaran itu. Kami mengikhlaskan Eril pergi
karena kami akhirnya menyadari bahwa Allah telah mencukupkan seluruh amal-amalnya untuk menutupi kemungkinan bertambah kehilafannya. Mungkin akan berat, tapi kami sebenarnya sudah menyiapkan hati kalau kami tidak akan pernah lagi melihat jasadnya untuk terakhir kali. Bukankah Eril lahir di New York yang berada jauh di seberang? Mengapa tidak jika ia wafat di Swiss yang jauhnya juga tidak berbilang? Bukankah tiap sejengkal tanah adalah milik Allah yang menentukan segala pergi dan pulang? Kang Emil sangat-sangat sedih dan sangat-sangat mengikhlaskan. Subhanallah. Masya Allah, kita justru banyak belajar dari Kang Emil dan juga Ibu Atta, orang tua yang sangat luar biasa, apalagi cerita beliau dalam mendidik Ananda almarhum Emeril sangat luar biasa. Kita semua menyempatkan untuk membacakan minimal surat Al-Fatihah untuk Ananda almarhum Emeril Khan Mumtaz bin Haji Muhammad Ridwan Kamil. Mudah-mudahan insya Allah sahidan, insya Allah Allah berikan tempat yang terindah, dan juga insya Allah bisa menunggu kedua orang tuanya dan keluarganya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sumpah aku pengen merinding sampai sekarang, kayak Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ridwan Kamil beserta istri, keluarga besar dikasih ketabahan, dikasih kesabaran, terusnya juga Erilnya juga almarhum mendapatkan tempat terindah. Sangat luar biasa sih. Gue jujur cuma ngeliat di sosial media, cuma bisa ya udah apapun yang sudah terjadi biarlah terjadi. Gue sudah tahu apa yang dirasakan sama Kang Emil. Gue pernah merasakan apa yang dirasakan Kang Emil. Paham gak mas gue? Jadi sangat-sangat amat sedih, sangat amat terpuruk pastinya. Tapi Kang Emil kelihatannya tegar banget gitu. Ya mudah-mudahan semua dikasih yang terbaik lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.